Nama saya Fatwa Mahesa Caniago, umur 17 tahun. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam surat An-Nisa ayat 103 dikatakan, sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa yang dimaksud ayat di atas? Bukankah Allah yang menentukan waktu itu sendiri? Siapa orang beriman yang dimaksud dari ayat itu? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat, 'alal mu'minina, diwajibkan Allah bagi orang-orang beriman, kitaban mawquta, waktunya sudah ditentukan. Yang menetapkan waktu itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Zuhur, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 2 rakaat. Ada yang sir, ada yang jahar. Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj menerima 5 waktu. 50 terlalu berat, jadi 5. Tapi teknis waktu, nama, cara, tata caranya itu setelah dia turun ke Makkah. Coba lihat kitab Muwatta Imam Malik tahun 179 Hijrah, bab-bab awal tentang sholat, waktu sholat. Maka datang Jibril alaihissalam mengajarkan subuh begini, bacaannya subuh begini, 2 rakaat. Nanti waktunya begitu ini, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang menetapkan siapa? Allah. Diwajibkan pada siapa? Orang beriman. Yang membawa siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya. Ketika selesai sholat berjamaah, saya hendak bersalaman dengan yang di samping saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bersalaman. Tapi hendak saya salam, wajahnya menoleh ke samping, seperti tidak suka kalau bersalaman. Apa hukumnya? Kalau sebelum sholat tadi sudah bersalaman, masuk masjid bersalaman, lalu kemudian sholat, selesai sholat orang yang sama di sebelah dia salam, hukumnya mubah. Bersalaman dengan orang yang sudah bersalaman sekali lagi hukumnya mubah. Masuk masjid ketika sedang qamat, terus sholat. Selesai sholat, salaman, hukumnya sunnah. Begitu kata Imam An-Nawawi, meninggal tahun 767. 676, Imam An-Nawawi. Bersalaman sebelum sholat, salaman lagi setelah sholat, mubah. Sebelum sholat, belum salaman. Selesai sholat, baru salaman, hukumnya sunnah. Imam Nawawi, dari kalangan mazhab Syafi'i. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim. Tapi dia menulis kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Imam Nawawi tidak punya Sahih Muslim, tapi dia bisa mensyarah Sahih Muslim. Artinya apa? Sahih Muslim itu di kepala dia semua. Nah, jadi Imam Nawawi ini bukan imam sembarangan. Jangan katakan ini enggak sunnah loh. Dia ahli sunnah, ahli hadis. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mau tanya status aku bersuami, tapi suami mengatakan saya lebih ikhlas dan ridha kalau tinggal di pondok pesantren. Gimana Pak Ustaz? Neng, Fakultas Hukum. Kata suaminya, aku lebih ridha kamu tinggal di pondok pesantren. Kalau suamimu berkata demikian, tanya maksud suamimu apa? Maksud kamu apa, Mas? Karena kalau maksud dia dengan mengatakan itu, kamu lebih baik pondok pesantren, niat dia maksudnya mau menceraikan, berarti itu lafaz tolak kinayah. Tolak itu ada 2, satu sharih, aku ceraikan kamu, itu sharih, jelas. Yang kedua kinayah, menggunakan lafaz yang multi interpretasi. Pulanglah kamu, atau kamu bagusnya pesantren aja, di pondok aja. Tanya dia maksudnya apa. Kalau nggak berani, lapor ke wali, nanti walinya manggil. Kamu kan ngomong ke istrimu supaya bagusnya di pondok aja, maksud kamu apa? Maksud saya Pak, supaya dia belajar agama di pondok. Oh, berarti kalau gitu disuruh mondok lagi belajar. Tapi kalau maksud dia mau menceraikan, berarti jatuh talak 1. Iddahnya 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. 3 quru, 3 kali suci. Satu mazhab menyebut 3 kali haid, 3 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengajak orang tua, keluarga untuk selalu hadir di majelis, mementingkan akhirat?
Biasanya kalau ada keluarga kita yang meninggal dunia, itu cara Allah menegur supaya kita ingat mati. Mungkin tidak di tengah keluarga, tetangga kita ada yang meninggal. Mudah-mudahan dia tersentuh dengan itu. Wa kafa bil mauti wa'izah. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Atau ada arisan keluarga. Kebetulan hari Ahad, pas giliran rumah kita. Jadi kita adik-adik yang sudah ngaji, tapi bapak ibunya belum suka pengajian, itu manfaatkan. Kira-kira lewat pintu celah mana kita bisa masuk? Pintu arisan, manfaatkan. Undang Ustadz, sampaikan Ustadz ceritanya tentang kita ini semua hidup mau mati, bekal apa yang akan kita bawa. Atau di kantornya ada pengajian. Atau hadiah ketika ulang tahun, bagi-bagi hadiah, kita bagi hadiah buku. Hadiah buku tentang kematian. Pokoknya pakai segala celah, kira-kira dakwah ini bisa masuk ke dalam. Tentu dengan cara yang santun dan baik, menyentuh hati. Ayah diyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat menyentuh, satu orang dapat hidayah karena lisanmu, karena caramu, karena metodemu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Wallahu a'lam bishawab. Apakah seorang wanita yang tidak berhijab akan membawa kedua orang tuanya masuk neraka? Ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, hai para ayah, hai para abang, hai para paman, hai para bapak, hai para kakek, ku anfusakum, jaga istrimu, jaga anak perempuanmu, jaga keponakanmu, jaga cucumu, nara, dari api neraka. Dalam hadis dikatakan, kullukum ra'in, setiap kamu wahai laki-laki adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, kau akan dituntut, ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, maka yang punya anak perempuan dari kecil sudah tegas. Kita bangga melihat anak umur 5 tahun dikasih pakai jilbab, diberikan dia bros yang lucu-lucu supaya dia suka, dibiasakan dia dibawa pengajian. Kata pepatah Melayu adalah bisa karena biasa. Kalau hendak membentuk buluh, biarlah dari rebung yang lembut, bisa dibuat melengkung, bisa dibuat melingkar. Oleh sebab itu, dengan kebiasaan ini, maka nanti insya Allah akan positif. Jadi laki-laki itu berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Muridnya apa pernah bertanya, kamu jalan sama siapa, kenapa nggak pakai jilbab, jajan yang dipakai dibawa kemana, sekolahnya, pergaulannya, jalan sama siapa, pulang jam berapa. Jadi banyak kasih sayang tuh menjerumuskan, diberikan handphone, gadget mahal, uang jajan, mobil, sepeda motor, diberikan kebebasan karena dulu hidup susah orang tua, sekarang sudah punya ekonomi baik, lalu anak dibebaskan. Tapi sebenarnya kita sedang menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah Subhanahu wa taala. Kita semua akan ditanya, la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kamu semua akan ditanya tentang nikmat. Dan di antara nikmat yang paling besar adalah anak. Maka kita akan ditanya, anak-anak perempuan khusus. Wallahu a'lam bishawab. Seandainya Ustadz ditahan, bolehkah kami berjihad membela Ustadz sebagai panutan kami? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah kamu aku tunjukkan perniagaan, perdagangan, bisnis ini unik, aneh, bisa menyelamatkan kamu dari azab yang menyakitkan? Apa dia? Tu'minuna billah. Pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah. Kamu berjuang berjihad di jalan Allah. Pertama, bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu. Jadi bukan langsung pulang ke rumah bawa golok, bawa parang panjang, bawa pistol, jihad, bukan begitu. Kita tinggal di negara hukum. Kalau ada ustadz kita dilaporkan, ya kita jihad, kita siapkan, cari lawyer, lembaga bantuan hukum, LBH, siapa pengacara. Pengacara ini kan juga perlu dibayar, ada yang lillahi ta'ala, dibantu. Bi amwalikum, dengan harta kamu, wa anfusikum, dengan diri kamu, beri support. Oh, saya sendiri lawyer Ustaz, saya pengacara, bantu dengan itu. Saya bukan pengacara, saya tidak ngerti hukum konvensional, saya tidak ada punya uang. Posting, tabayun, klarifikasi, kirim, tidak provokasi, tidak fitnah, tidak kata-kata kasar, untuk menjelaskan. Dan doa, jangan lupa setiap sholat doa, supaya Allah berikan ketegaran pada ustadznya dan jamaahnya, supaya diberikan kesabaran, dan orang yang belum dapat hidayah supaya dapat hidayah. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun, berikanlah hidayah karena mereka berbuat salah karena tak tahu. Wallahu a'lam bishawab.
Saya seorang ibu berusia 64 tahun. Saya salah satu pengagum Ustadz. Kalau saya mau tidur, bangun tidur selalu mendengarkan tausiah Ustadz di YouTube. Kehidupan saya berubah total semenjak saya mengenal Ustadz. Cara berpakaian pun 100% sholihah. Maksudnya berhijab. Suatu saat saya berdoa sama Allah, ya Allah, izinkan hambamu ini bertemu dengan Ustadz Abdul Somad. Alhamdulillah doa saya diijabah Allah. Apa hukumnya? Apa hukumnya berdoa ingin bertemu dengan Ustadz? Bertemu dengan Habib? Bertemu dengan ulama? Nabi Musa alaihissalam berharap bertemu dengan orang yang lebih mulia dari dirinya, yang disebut Allah wa'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya ilmu. Khidir alaihissalam berharap ingin bertemu dengan orang baik, itu adalah baik. Pada masa Nabi Muhammad SAW, kata Nabi, nanti akan ada orang soleh doanya makbul. Kalau dia sampai ke negeri kamu, mintalah doa kepadanya karena doanya dikabulkan Allah. Sahabat semua ingin bertemu dengan dia. Dia tidak masuk dalam kategori sahabat karena tidak bertemu dengan Nabi. Namanya Uwais Al-Qarni. Saya amat sangat ingin bertemu dengan Habib Umar bin Hafiz. Ketemu. Saya berdoa, Allah pertemukan. Banyak ulama-ulama ingin bertemu. Ingin bertemu dengan almarhum Mbah Mun, dipertemukan Allah SWT. Ingin bertemu dengan keluarga besar Kiai Haji Hashim Asy'ari, masa-masa penulisan disertasi, dipertemukan Allah SWT. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, kuasa Allah. Tapi kita bisa berdoa. La yaruddul qada illa doa. Artinya perbuatan ibu baik, tidak salah. Wallahu a'lam bissawab. Ustadz saya dari Sukabumi. Di tempat saya rata-rata setiap melaksanakan sholat fardu ada kunut nazilah. Apa boleh setiap sholat fardu ada kunut? Dan bagaimana hukum dan penjelasannya? Semoga Ustadz dimenangkan oleh Allah dari pelapor-pelapor yang tak jelas. Amin ya rabbal alamin. Kunut ada namanya kunut subuh dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Bedanya kalau mazhab Syafi'i, kunut subuhnya setelah rukuk, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min as-samawati wal ardi min syai'in ba'd. Allahumma hdina fi man hadait. Mazhab Maliki kunutnya sebelum rukuk, selepas membaca ayat. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Imam baca kunut. Kunutnya sir, tidak berbunyi. Habis itu baru rukuk. Itu beda kunut Maliki dengan kunut Syafi'i. Hanafi dengan Hambali tak ada kunut subuh. Yang kedua, kunut witir. Kunut witir ini terbagi 3 mazhab. Mazhab yang pertama tak ada kunut sama sekali dalam witir. Mazhab yang kedua ada kunut setelah pertengahan, setelah malam 15. Itu mazhab Syafi'i. Mazhab yang ketiga kunut dari awal sampai akhir. Jadi kalau ada dari sejak malam pertama dia sudah baca kunut, itu namanya kunut witir. Yang ketiga kunut nazilah. Kunut nazilah ketika terjadi musibah. Kunut ketika, bahkan ketika salat Jumat pun kunut. Saya pulang dari Maroko haji tahun 2007. Setelah itu bulan Maret ke Brunei Darussalam. Beberapa kali sholat Jumat di Bandar Seri Begawan dibacakan. Perintah dari Sultan karena banyak musibah maka membaca kunut pada sholat Jumat. Di Malaysia juga begitu. Perintah dari Mufti membaca kunut pada sholat Jumat. Nah, ini. Jadi tentang membaca kunut pada sholat fardu itu adalah, mana dalilnya? Ketika Nabi mengutus para da'i, lalu da'i itu dibunuh oleh orang kafir musyrik. Lalu kemudian Nabi SAW berkunut selama sebulan, kunut nazilah. Allahumma la'an bani Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah. Ya Allah, laknatlah bani Ri'il, laknatlah Zakwan, laknatlah Usayyah. Thumma tarakahu. Setelah sebulan Nabi meninggalkan kunut. Di situ letak ikhtilafnya. Kata Imam Abdul Rahman Ibnu Mahdi, thumma tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan laknat. Kunutnya terus, tapi yang berhenti itu laknatnya. Sedangkan mazhab Hanafi dan Hambali mengatakan kunutnya berhenti. Nah, di situ ikhtilaf antara kunut nazilah dengan kunut subuh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, berdosakah jika mengambil uang suami diam-diam untuk membeli keperluan sendiri kalau suaminya pelit? Terima kasih.
Jazakumullah khairan. Ketika Nabi SAW sampai ke kota Makkah Al-Mukarramah pada tahun 8 Hijrah, peristiwa itu disebut dengan Fathu Makkah. Lalu kemudian Nabi duduk di atas bukit Safa, datang seorang perempuan. Kata perempuan ini, "Inna Aba Sufyan rajulun syahih." Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku namanya Abu Sufyan, orangnya syahih. Syahih itu lebih parah daripada bakhil. Pelit sekali. Bolehkah aku ambil uangnya untuk memberi makan anak-anakku dan keperluan aku sehari-hari? Kata Nabi, ambillah. Ambil secukupnya untuk keperluan sehari-hari. Makanya seorang suami ketika setelah akad nikah disuruh Pak Kua coba baca ini, wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu itu bil ma'ruf. Bil ma'ruf diambil dari kata urf. Urf artinya standar. Untuk kota itu kira-kira standarnya untuk keperluan makan, rumah, tempat tinggal, pakaian, pendidikan anak, itu kira-kiranya berapa cukupnya untuk kota itu. Tentu kita tidak bisa samakan antara Saudi Arabia, Maroko, Sudan, Jakarta, Pekanbaru, Sumatera, Kalimantan. Tidak sama. Papua beda. Makanya digunakan kata urf. Menurut standar di negeri itu berapa? Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, yang sedang. Standarnya 3 juta. Lalu suami memberi 1 juta, maka boleh dia ambil 2 juta. Lebih dari itu berarti dia melampau batas. La ta'tadu, jangan melampau. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak suka kepada orang yang melampau batas. Wallahu a'lam bishawab. Kelas 7A, Ibnu Rushd. Apakah peran ibu lebih penting daripada ayah? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni suhbati? Siapa orang yang paling layak mendapatkan baktiku? Kata seorang sahabat bertanya kepada Nabi. Nabi menjawab, ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, siapa lagi? Ummuka. Sumaman, abuka. Nabi menyebut 3 untuk ibu, 1 untuk ayah. Dalam ayat Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah mewajibkan engkau beribadah kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Untuk ayah dan ibumu, maka berbuat baiklah engkau. Dalam hadis lain, ya Rasulullah, ayul a'mal ahabbu ilallah. Apa amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala? As-salatu ala waqtiha. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Qultu summa ayun, apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Jadi berbakti, sayangi ayah, taati, senangkan hatinya, beri dia makanan, pakaian, sara hidupnya, berikan dia hadiah, beri dia surprise, senangkan, bahagiakan. Tapi ibu lebih, karena ibu mengandung, ibu menyusukan, ibu melahirkan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mengembalikan uang kepada orang yang saya ambil uangnya tanpa sepengetahuannya? Jumlahnya saya lupa. Saya sebagai orangnya sudah pindah. Juga sebagian orangnya sudah pindah tak tahu kemana. Pertama harus dipastikan jumlahnya berapa. Kalau tidak ingat angka nominalnya agak-agak, kita bisa memprediksi. Kira-kira dulu tahun 90-an kita SMP. Kira-kira kalau anak SMP ngambil uang berapa? Ya taruhlah 100.000. 100.000 tahun 90 itu angkanya dulu tetapkan 100. Yang kedua, berapa gram emas? Karena yang tidak berubah itu adalah dinar harga emas. Jadi kalau tahun 90 itu harga 100.000 itu 1 gram emas tahun 90, maka kalau mau bayar tahun 2020 bukan dengan 100.000-nya, tapi dengan 1 gram emasnya. Karena terjadi inflasi, harga mata uang berubah. Tidak sama 100.000 tahun 90 dengan tahun 2020. Tapi harga emas 1 gram sama. Jadi kalau harga 100.000 itu 1 gram emas, berarti bayar sekarang tahun 2020 1 gram emas. 1 gram emas itu sekarang 500.000. Maka bayarlah 500. Yang ketiga, cari ahli warisnya. Tidak diketahui di mana ahli warisnya. 4, serahkan untuk masalih ammah. Masalih ammah, maslahat umum. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Bukan person, tapi masalih ammah, kepentingan umum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk dosa jariyah apabila mengumpulkan ijazah dengan foto belum berhijab? Sebelum lanjut, jangan lupa dukung terus channel Hijrah Reaction. Terima kasih.
Innal mar'ata, sesungguhnya perempuan, idza balagatil mahid, kalau sudah sampai usia menstruasi, la yaslullaha an yura minha, tidak boleh nampak dari tubuhnya idza hadza wajah wa hadza, telapak tangan. Yang dimaksud dengan telapak tangan zahiruha wa batinuha, artinya tertutup sampai di sini. Tiba-tiba di pas foto SD, oke, belum akhir balik. Pas foto SMP, SMA, S1, S2, S3, pas fotonya rambut nampak. Apakah perlu dicopot pas foto itu diganti dengan foto berhijab? Tidak bisa, karena kalau dicopot berarti harus tempel baru. Maka dibiarkan saja di situ. Ad-darurat tubihul mahzurat. Ad-daruratu tuqaddaru biqadriha. Dan orang juga memakai ijazah itu bukan ijazah asli, fotokopi. Fotokopi tidak jelas gambarnya. Dan orang selalu yang dilihat itu kan keterangannya, bahwa dia sekolah sudah selesai, tanggal lahir, di mana pendidikannya. Foto itu tidak terlalu diperhatikan orang. Jadi kadar nisbat mudarat mungkarnya minim. Jadi tidak termasuk dalam kategori yang dimaksud dengan dosa jariah itu adalah disengaja. Adapun orang yang sudah mengaku, misalnya artis, dia pernah buat film, lalu kemudian ditonton orang. Setelah itu dia buat pernyataan, saya hijrah. Semua yang dulu-dulu saya mohon ampun kepada Allah SWT. Saya berharap kepada seluruh penonton supaya ditarik lagi, tidak ambil keuntungan, profit. Karena tolonglah saya supaya Allah meridhai saya. Setelah itu dia tidak mengambil keuntungan. Jangan hijrahnya, pindah pekerjaannya, tapi mengambil royalti yang terus mengalir. Itu namanya hijrahnya tidak kafah, tidak total. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari dosa jariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya, kalau misalnya orang tua saya salah sebut lalu marah ke saya mau balas, tapi kan saya seorang anak, tidak boleh. Apa yang harus saya lakukan? Orang tua itu pasti ada orang yang lebih tua dari dia, yang omongannya dia dengar. Kakaknya, abangnya, makciknya, pakciknya, saudaranya, nenek mama, tokoh masyarakat, tokoh adat yang dia dulukan selangkah, yang dia hormati. Maka kita tidak bicara ke dia. Bahasanya bahasa orang lain, tapi substansi maknanya dari kita. Kita sampaikan ke orang lain, yang kira-kira omongannya didengar, ustadznya, gurunya, guru ngajinya, dia yang ngomong dengan bahasa dia. Bilisani qaumihi, dengan bahasa dia. Insya Allah pesannya sampai. Jadi bukan kita menasihati, karena bicara kita tidak akan didengar oleh mereka. Jadi betapa materi penting, tapi metode cara menyampaikan materi juga jauh lebih penting. Dan satu lagi, doa silahul mu'min. Doa senjatanya orang beriman. Tetap usaha, ikhtiar, dan berdoa. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya. Wallahu a'lam bishawab. Nama saya Devi Ramazana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, adakah doa khusus agar suami ngasih uang belanja lebih? Seorang suami punya 5 kewajiban terhadap istri. Yang pertama, biaya nafkah makan. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, pendidikan. Yang keempat, tempat tinggal. Yang kelima, perhatian. Makanya laki-laki diberi harta warisan lidzakari mithlu haudzil unsayain. Laki-laki 2 kali bagian perempuan. Itu salah satu bentuk keadilan Islam. Karena laki-laki tanggung jawabnya besar. Dia menanggung nafkah, biaya nikah, mahar, maka diberikan itu. Lalu kalau perempuan tidak mendapatkan seperti yang sudah digariskan Islam, dia lapor kemana? Perempuan lapor ke wali. Bukan dia ngamuk-ngamuk, bukan dia ngancam-ngancam. Wali perempuan itu ada 6. Ayahnya, kakeknya, abangnya, adiknya, abang ayahnya, adik ayahnya laki-laki. Maka ke-6 wali inilah yang memanggil suami. Dipanggil suami, dinasihati, kamu punya kewajiban. Kenapa kamu tidak kasih sesuai dengan standar? Saya tidak mampu, Pak. Wali ini membantu. Kalau ada yang punya mampu, kasih dia modal. Anakmu, ponakanmu yang perempuan dinasihati, kamu mesti hidup prihatin karena suamimu ini susah. Nah, begitu. Jadi komunikasinya dibangun. Begitu ajaran Islam. Doa penting. Doa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, dengan kemuliaan surat Al-Fatihah, lembutkanlah hatinya, bukakan pintu hatinya. Tahajud, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud. Fa'ksiru fihi doa.
Perbanyaklah doa di sujud itu. Salat sunat 2 rakaat, salat sunat hajat, usolli sunatal hajat raka'ataini lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.